Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anakku baik di rumah maupun di kos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Karena apa? Karena kalau nggak bahagia nanti belajar matematika jadi susah gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang logika matematika gitu. Bab berikutnya itu tentang logika matematika. Secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menghadapi atau menerapkan logika matematika tanpa kita sadari. Karena apa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita kan sering dihadapkan pada sebuah permasalahan di mana kita harus mengambil kesimpulan atau keputusan dari suatu masalah itu. Nah, sebelum membuat keputusan, kita harus dapat menarik kesimpulan dari kejadian yang kita hadapi. Dalam menarik kesimpulan yang tepat, kita memerlukan keterampilan dalam menalar. Jadi dalam memutuskan jangan sampai mengutamakan yang namanya perasaan, nanti jatuhnya bawa perasaan gitu ya. Jadi dipakai logikanya gitu. Jadi secara otomatis kalian yang paham dengan logika matematika nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian akan lebih berpikir kritis dan lebih faktual kayak gitu, lebih ke kebenarannya, nggak sembarangan gitu ya. Terus kemudian di modul kalian itu poin pertama yang dibahas adalah tentang pernyataan dan bukan pernyataan gitu ya. Jadi sebelum kita membahas itu, coba perhatikan contoh ini. Yang pertama dibahas adalah kalian mengenal pernyataan dan bukan pernyataan gitu. Kok sama kayak pelajaran bahasa Indonesia kita jadi ngomongin pernyataan dan bukan pernyataan? Iya, karena matematika sendiri itu merupakan bahasa sebenarnya gitu. Bahasa matematika itu sebuah bahasa, kadang juga bisa diartikan sebuah seni kayak gitu. Nah, makanya kalian nggak perlu kaget kalau misalkan di matematika itu ada pernyataan juga bukan pernyataan kayak gitu. Dan mari kita pelajari. Perhatikan ke 5 contoh yang Budi kita tuliskan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Di 5 contoh ini kalian nanti akan bisa menarik kesimpulan apa itu pernyataan dan apa itu yang dinamakan bukan pernyataan. Contoh yang pertama, Pulau Jawa terletak di Indonesia, ya kan? Kalimat 1 bilang Pulau Jawa terletak di Indonesia. Kalimat pertama ini pernyataan atau bukan kira-kira? Pernyataan ya. Kenapa pernyataan? Bener nggak kalau Pulau Jawa itu terletak di Indonesia? Bener kan ya? Kalian bisa lihat di peta ataupun atlas letak Pulau Jawa tuh ada di Indonesia nggak? Kayak gitu. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah pernyataan. Terus kemudian kalimat yang kedua, bersihkan kelasmu, kan gitu. Bersihkan kelasmu. Ini kalimat apa kira-kira kalau di bahasa Indonesia? Bersihkan kelasmu. Ini termasuk kalimat perintah, ya enggak? Kalimat perintah, ada yang merintah kalian buat membersihkan kelas kayak gitu. Nah, ini pernyataan atau bukan? Nah, ini yang disebut bukan pernyataan karena kalimat ini berupa kalimat perintah kayak gitu. Kalimat yang ketiga, apakah kamu sudah belajar hari ini? Nah, kayak gitu. Bukan ya, karena ini merupakan kalimat tanya gitu ya, kalimat tanya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ketemu mau apakah, di mana, bagaimana, itu bukan sebuah pernyataan gitu. Contoh yang keempat, kalimat yang keempat adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Dia pernyataan atau enggak? Loh, bu kok berupa angka? Ya, balik lagi, matematika adalah sebuah bahasa. Dia membahasakan bahwa ini tuh 3 ditambah 4 sama dengan 7. Makanya ada terbilang, kalian juga mengenal terbilang kan? Kalau uang 200.000 ditulis dalam huruf Latin ya 200.000. Jadi sekali lagi matematika adalah sebuah bahasa. Yang di poin 4 sama 5 ini juga merupakan sebuah kalimat kayak gitu. Yang perlu kita analisa, apakah kalimat ini merupakan pernyataan atau bukan pernyataan.
Yang pertama, yang keempat, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Bener nggak hasilnya 7 kalau 3 ditambah 4? Bener ya? Nah benar, karena benar berarti dia merupakan pernyataan. Yang nomor 5, 7 ditambah 3 sama dengan 12. Salah. Ya, 7 tambah 3 berapa? 10. Berarti dia pernyataan atau bukan? Pernyataan atau bukan? Dia adalah sebuah pernyataan. Dia tetap pernyataan, tapi dengan nilainya salah. Sedangkan ini benar. Gitu ya. Termasuk Pulau Jawa terletak di Indonesia, tadi pernyataan benar. Sampai sini kalian bisa menyimpulkan nggak apa sih pernyataan dan apa yang disebut bukan pernyataan? TikTok. Jadi pernyataan itu adalah sebuah kalimat, ya kan? Kalimat nih, ada kalimat yang mengandung nilai kebenaran yang dapat dibuktikan, kayak gitu. Bener enggaknya tuh udah tahu, kayak gitu. Itu namanya pernyataan. Sedangkan bukan pernyataan, bener enggaknya kita nggak tahu, belum diketahui juga bener enggaknya. Pulau Jawa terletak di Indonesia. Kalian bisa menyatakan ini adalah kalimat pernyataan dan ini bernilai benar karena kalian bisa lihat di atlas maupun di globe Pulau Jawa yang memang terletak di Indonesia, kan gitu. Yang nomor 4, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ini berupa pernyataan. Nilai kebenarannya gimana? Dia nilainya benar, bahwa 3 ditambah 4 adalah 7. Sedangkan yang kelima, 7 ditambah 3, ini adalah pernyataan, cuman nilai kebenarannya adalah salah. Kita udah tahu nih bahwa 7 ditambah 3 itu sama dengan 10, bukan 12. Jadi kita sudah bisa membuktikan nilai kebenarannya, bahwa dia ini nilai kebenarannya adalah salah, kayak gitu. Jadi dia termasuk pernyataan yang bernilai salah, gitu. Beda dengan contoh yang kedua dan 3. Bersihkan kelasmu. Apakah kita tahu kelas itu posisi sudah bersih? Terus apa yang harus kita cek? Nggak ada. Apakah kamu sudah belajar? Nah, ini kan sebuah pertanyaan. Kita nggak tahu, dan nilai kebenarannya gimana kan kita nggak tahu. Dia sudah belajar atau belum, masih kita tanyakan, kayak gitu. Itu tentang pernyataan dan bukan pernyataan. Semoga kalian paham dan bisa dibaca modulnya halaman 78, dan jangan alergi dengan membaca. Terima kasih. Berikutnya adalah tentang kalimat terbuka, gitu ya. Sebelumnya kan kita mempelajari tentang kalimat itu ternyata ada yang pernyataan dan bukan pernyataan. Terus di sini ada lagi yang namanya kalimat terbuka. Untuk lebih jelasnya kalimat terbuka bisa diperhatikan contoh berikut ini. Nah, ini dia contoh kalimat terbuka. Jadi ada 4 contoh, 1, 2, 3, 4. Nanti kita bisa simpulkan apa sih yang dinamakan kalimat terbuka, gitu ya. Yang pertama, kota X adalah ibu kota Jawa Timur. Bener gak sih kalau kota X adalah ibu kota Jawa Timur? Bener gak? Ya kita nggak tahu ya, X ini tinggal apa X-nya, apakah X ini Tulungagung, Trenggalek, atau Surabaya, kan gitu. Kalau X Surabaya berarti ini merupakan pernyataan yang bernilai benar, gitu. Kalau dia Tulungagung berarti dia pernyataan yang bernilai salah, kayak gitu ya. Ini contoh pertama dari kalimat terbuka. Yang kedua, X min 2 sama dengan 0. Bener gak kalau X min 2 itu sama dengan 0? Kita nggak tahu selama nilai X nya tidak diketahui. Saat nilai X nya sama dengan 0, maka X min 2 itu pasti sama dengan 0, dan pernyataan ini bernilai benar. Tapi kalau misalkan X nya di sini bukan 2, 1 ataupun 3, otomatis ini menjadi pernyataan yang bernilai salah, gitu ya. Yang ketiga, X min Y kurang dari sama dengan 0. Nilai kurang dari sama dengan 0 itu kan
dimulai dari min 1, 0, min 2 gitu kan ya. Saat X dan Y ini memenuhi ini, berarti dia akan bernilai benar. Misalkan X nya 5 dikurangi 6, otomatis hasilnya kan negatif 1 ya, negatif 1. Nah maka nilainya adalah kurang dari sama dengan 0, maka pernyataannya jadi benar gitu. Contoh yang keempat, 2x plus 8y lebih dari sama dengan 0. Nah kita juga nggak tahu nih apakah nilai dari penjumlahan 2x plus 8y ini lebih dari sama dengan 0, tergantung nilai x dan y nya gitu. 1, 2, 3, 4 ini merupakan contoh kalimat terbuka. Lalu apa yang disebut kalimat terbuka jadinya? Kalimat terbuka merupakan kalimat yang belum diketahui kebenarannya, kayak gitu. Jadi dia sebuah pernyataan yang belum diketahui nilai kebenarannya, dan kalimat terbuka di situ nanti akan bisa diuji nilai kebenarannya, bisa dicari nilai x-nya, dan kita bisa membuktikan nilainya benar atau salah, kayak gitu. Itu kalimat terbuka. Sampai sini ngerti tentang kalimat terbuka. Jadi kalau kalimat terbuka itu suatu pernyataan yang kita belum tahu itu benar atau salah, dan akan bernilai benar atau salah saat kita mengetahui nilai yang tidak diketahui, kayak variabel yang belum diketahui, x, y, kayak gitu. Kita akan tahu setelah itu diketahui. Tapi sebelum itu diketahui, mereka ini atau poin 1, 2, 3 sampai 4 itu masih disebut kalimat terbuka. Jadi masih sangat terbuka sekali. Itu belum tahu kita benar apa salahnya. Itu tentang kalimat terbuka. Berikutnya adalah nilai kebenaran. Suatu kalimat dikatakan memiliki nilai kebenaran saat pernyataan itu atau kalimat itu tuh bernilai benar atau salah. Tapi nggak bisa keduanya, setengah benar setengah salah, nggak bisa, nggak ada. Jadi kalimat itu salah atau benar, kayak gitu. Ada 2 dasar untuk menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan. Yang pertama itu memakai dasar empiris, dan yang kedua itu dasar tidak empiris. Gimana jelasnya? Simak contoh berikutnya. Nah ini untuk yang pertama, nilai kebenaran yang diuji berdasarkan empiris atau menggunakan dasar empiris. Dasar empiris itu jika nilai kebenarannya dengan ditentukan pengamatan. Jadi dia mengamati dulu, menentukan ini benar loh, ini salah loh, pernyataan ini salah atau benar, itu dia harus mengamati dulu. Contoh yang pertama, Titis sudah berangkat sekolah. Bener nggak sih kalau Titis sudah berangkat sekolah? Nah makanya harus diamati, pernyataannya harus diamati. Kalian misalkan ada di kelas, kalian amati, oh Titis belum ada nih, tasnya belum ada, berarti pernyataan ini salah. Tapi kalau kalian sudah amati sampai kanan kiri, oh sudah ada Titis, berarti pernyataan ini jadinya benar, memiliki nilai kebenaran benar, gitu ya. Yang kedua, hari ini mendung, gitu ya. Nah kalian kan harus ngamatin, kalau kalian sedang berada di rumah, kalian harus keluar rumah, kalian lihat cuaca hari ini apakah mendung apa enggak. Kalau kalian di kelas berarti kalian harus keluar, kalau di kos sama. Artinya kalian harus mengamati terlebih dahulu apakah benar hari ini itu mendung. Kalau memang hari ini cerah, ya berarti pernyataan ini akan bernilai salah. Tapi kalau memang benar, berarti pernyataan ini bernilai benar. Itu. Terus yang ketiga, Devi tidak masuk karena sakit. Nah ini kalian sama halnya kayak tadi, Titis sudah berangkat sekolah, kalian perlu mengamati dulu, bener gak sih Devi itu tidak masuk karena sakit, kayak gitu. Dan pengamatannya mungkin lebih spesifik, kayak gitu. Bisa kalian ngamatin, dia di kos tuh lagi demam enggak, kayak gitu, nanyain kabarnya, kayak gitu. Artinya nilai kebenaran saat ditentukan menggunakan dasar empiris, artinya harus ada pengamatan terlebih dahulu. Jadi menentukannya
menggunakan pengamatan. Itu diamati dulu, baru kalian bisa menentukan ini salah atau benar, ini pernyataan salah atau benar. Itu untuk dasar empiris. Kalau ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya, jadi jangan sungkan buat nanya. Oke, jadi yang kedua itu nilai kebenaran didasarkan dasar yang tidak empiris. Contohnya adalah dasar tidak empiris dulu. Dasar tidak empiris itu dasar yang ditentukan berdasarkan sudah ada kaidahnya, ada teorinya yang menjelaskan bahwa demikian kayak gitu. Jadi ada suatu pernyataan, nanti kalian harus lihat teorinya gimana dia bilang kayak gitu. Jadi itu sudah tidak bisa dibantah kalau berdasarkan teori kayak gitu ya. Hukumnya memang seperti itu kayak gitu. Yang pertama adalah 11 adalah bilangan prima. Nah, konsep bilangan prima, teori bilangan prima mengatakan apa kan gitu toh. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan juga bilangan satu kayak gitu. Nah, kita tahu bilangan prima itu apa aja, 2. Terus kemudian ada 3, 5, 7, 9 termasuk enggak bilangan prima? Enggak, karena 9 bisa dibagi dengan angka 3 gitu ya. Nah 11 ini bilangan prima enggak? Prima, berarti 11 prima. Kenapa? Karena angka 11 ini hanya bisa dibagi dengan 11 dan angka 1. Makanya dia dikatakan prima, sesuai kaidah bilangan prima gitu ya. Contoh yang kedua, jadi ini pernyataan pertama itu nilai kebenarannya adalah benar gitu ya. Contoh yang kedua, jumlah sudut segitiga adalah 180. Kalau kalian belajar teori tentang segitiga, seluruh jumlah sudutnya jika dijumlahkan kan memang nilainya adalah 180. Mau dia segitiga sama kaki, mau dia segitiga sama sisi, siku-siku, pasti jumlah sudut segitiga itu 180. Berarti pernyataan ini juga bernilai benar. Yang ketiga, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, kalau kalian belajar dulu waktu SD, rumus luas persegi panjang kan pasti panjang kali lebar. Benar, ini berarti sesuai kaidah rumus luas persegi panjang, dia itu benar. Jadi kalian menentukan 3 pernyataan ini menggunakan dasar tidak empiris, berarti teori yang telah berkembang, aturan yang telah kalian pelajari kayak gitu, kalian bisa menentukan, oh pernyataan ini benar loh, ini benar, yang ini juga benar. Kalau dia bilang rumus persegi panjang adalah pi kali r, otomatis kalian bisa mengatakan bahwa ini pernyataan salah kayak gitu, karena rumus persegi panjang sesuai aturan itu adalah panjang kali lebar, bukan P kali R gitu. Jadi ini nilai kebenarannya juga benar gitu. Itu tentang nilai kebenaran. Jadi tadi ada 2, dasar empiris dan tidak empiris. Kalau empiris itu menggunakan pengamatan, jadi kita mengamati apa yang sedang terjadi, pernyataan yang orang keluarkan, terus kita menilai kebenarannya gimana, itu melalui pengamatan. Sedangkan tidak empiris itu adalah melalui kaidah ilmu atau teori yang telah berkembang dan aturan yang sudah disepakati oleh ilmuwan mungkin atau penemuan yang sebelumnya gitu. Itu tentang menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan. Bagi anak-anak yang belum mengerti bisa tulis pertanyaan kalian atau kebingungan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Nah, itu tadi materi tentang logika matematika part 1. Jadi ada 3 bahasan yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan kalau misalkan dari kalian masih ada yang dibingungkan, bisa
ketik di kolom komentar, nggak usah sungkan, nggak usah takut salah, karena yang salah itu orang yang nggak mau belajar gitu ya. Sekian dari budi kita, ada kurangnya budi kita mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.